Banyak yang bertanya, kelompok tani mereka hanya dikuasai oleh ketua. Apalagi kalau dapat bantuan, habis dibabat oleh ketua Poktan. Ada juga petani bahkan yang merasa bahwa kelompok tani mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguruk keuntungan. Dan ini sangat menyalahi aturan, sangat-sangat menyalahi. Segeralah komunikasikan dengan penyuluh pertanian lapangan atau dinas yang terkait pada tempat saudara tani berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat tani semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Padi menguning dituai petani. Padinya bernas, gemuk berisi. Sangatlah penting berkelompok tani agar maju dan sejahtera para petani. Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam berusaha tani. Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani telah mendefinisikan bahwa kelompok tani sebagai kumpulan petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani dibentuk oleh dan untuk petani guna mengatasi masalah bersama dalam berusaha tani, serta menguatkan posisi tawar dari para petani, baik dalam pasar, sarana, maupun pasar produk pertanian. Banyak yang bertanya, kelompok tani mereka hanya dikuasai oleh ketua. Apalagi kalau dapat bantuan, habis dibabat oleh ketua Poktan. Ada juga petani bahkan yang merasa bahwa kelompok tani mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menguruk keuntungan. Dan ini sangat menyalahi aturan, sangat-sangat menyalahi. Segeralah komunikasikan dengan penyuluh pertanian lapangan atau dinas yang terkait pada tempat saudara tani berada. Oleh karena itulah, sobat tani semua, kita harus mengetahui karakteristik dari kelompok tani itu sendiri sebagai dasar kita untuk berkelompok. Karena kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan ataupun di perkotaan yang memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, ciri kelompok tani adalah di dalamnya saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan serta ketujuan yang sama dalam berusaha tani, memiliki kesamaan dalam tradisi, kesamaan dalam pemikiran, kesamaan hamparan usaha atau jenis usaha, kesamaan budaya, adat istiadat. Yang kedua, unsur pengikat kelompok tani sendiri adalah kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggota. Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan. Adanya pembagian dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Sobat tani semua, kelompok tani memiliki fungsi sebagai kelas belajar, di mana kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi setiap anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri. Kemudian kelompok tani juga berfungsi sebagai wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik antara sesama petani dalam poktan, antar poktan maupun dengan pihak lain. Kelompok tani juga dapat berfungsi sebagai unit produksi usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan,
Sehingga secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Dan yang terakhir, usaha taninya bisa dikembangkan sebagai unit permodalan, unit penyedia saprodi, unit pengolahan, dan unit pemasaran. Sobat Tani semua, kelompok tani sebagai bagian integral pembangunan pertanian memiliki peran dan fungsi penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian di perdesaan. Kelompok tani inilah pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan. Secara konseptual, peran kelompok tani lebih merupakan suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan kesepakatan anggotanya. Kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha atau unsur-unsur subsistem agribisnis seperti pengadaan saprodi, pemasaran, pengolahan hasil, pasca panen, dan lain sebagainya. Sobat tani semua, pemilihan kegiatan kelompok tani ini sangat tergantung pada kesamaan kepentingan, sumber daya alam yang ada, sosial ekonomi, keakraban, dan saling mempercayai di antara sesama anggota. Aturan sederhana sebagai dasar bergeraknya organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ini kadang tidak diketahui oleh kelompok tani itu sendiri. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat dan disepakati bersama. Sobat tani semua, peran kelompok tani juga dapat dimainkan setiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya. Pemimpin kelompok tani memiliki peran sebagai koordinator, di mana mereka mengkoordinir dan menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran. Sementara setiap anggota dalam kelompok tani tentu boleh memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. Di samping itu, pemimpin kelompok juga sebagai penggerak atau energizer kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, serta berusaha merangsang atau memberi semangat pada anggota kelompok agar melakukan kegiatan yang sudah disepakati bersama. Sobat tani semua, kelompok tani yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan ataupun interaksi baik di dalam maupun dengan pihak luar dalam upaya mencapai tujuan kelompok. Sebagai organisasi sosial masyarakat, kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya. Selain itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai wahana kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, serta dengan pihak-pihak lain yang sama-sama memiliki kepentingan. Sehingga diharapkan melalui kerjasama ini, usaha taninya akan jauh lebih efisien, lebih mampu, dan lebih mandiri, serta lebih maju. Baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam Tani.